Assalamualaikum semuanya, gua Muklis. Enjoy. Bang, coba dong spill satu sepatu collab yang slow moving. Yang artinya, gua nangkepnya slow moving tuh ya, artinya penjualannya slow atau sedikit peminat gitu maksudnya. Oke, ini salah duanya. Nah, itu dia salah satu atau salah dua dari sepatu kolaborasi yang slow moving, yaitu adalah Sempak X Gozelle yang dikemas atau dibalut dengan artikel yang namanya Friends. Kenapa sepatu itu gue bilang slow moving? Karena nih ya, karena pasalnya sepatu ini tuh rilisnya di bulan November 2021 dan sekarang Januari 2022. Yang artinya sepatu ini udah hampir 2 bulan deh ya. Hampir 2 bulan semenjak perilisan sepatu tersebut. Tapi di marketplace mereka sepatu ini masih ready cukup banyak. Yang artinya sepatu ini slow moving. Untuk harga sepatu ini nih ya, harga retailnya atau harga normalnya ya sebesar 350.000. Tapi di hari perilisannya mereka nurunin harga dengan kata-kata harga spesial rilis. Di situ dikasih harga 249.000. Di Shopee sekarang nih di marketplace mereka sepatu ini dikasih harga cuma Rp179.000. Yang artinya sepatu ini udah turun 2 step dari 3,5 jadi 4,5 dan turun lagi jadi 179. Jadi teman-teman udah bisa ngeidentifikasikan kenapa sepatu ini harganya turun terus. Nah, kenapa tuh? Coba pikir-pikir. Daripada teman-teman penasaran nih ya, sepatunya kayak gimana sih kok bisa slow moving dan sepatunya kenapa bisa harganya turun terus? Nah, karena sepatu ini harganya murah, cukup terjangkau lah ya. Rp180.000. Jadi gua sedikit ada rezeki, jadi gua kop nih ya sepatunya. Dan sekarang udah datang dan sekarang mau gua share ke teman-teman. Kita lihat bareng nih ya, kenapa sih sepatu ini bisa slow moving? Oke? Kita gas aja sama-sama. Enjoy. Oke, ini barangnya nih, Sempak X Gozelle. Kalau secara box nih ya, secara detail semuanya nih ya, gue lihat dari kasat mata, gue lihat sekilas gitu ya dia kayak gini. Ini sepatu atau boxnya cukup proper, cukup siap gitu ya untuk kolaborasi. Tapi kenapa sepatu ini bisa slow moving? Kenapa? Padahal ini boxnya udah cukup oke, cukup keren, boxnya cukup keras. Ini sampai rumah gue pun masih oke, penyok-penyok ujung-ujungnya aja gitu ya. Penyok yang standar lah, standar. Nah, makanya sekarang coba kita detail dari sisi per sisi dari box ini. Tampak muka kayak gini nih. Backgroundnya warna kuning ya, kuning atau orange-orenan gitu. Ya kuning-kuning orange gitu lah ya. Warnanya kayak gitu, sama nih kayak lo lihat. Nah, ini dikasih, ini logonya Gozelle ya. Kayaknya ini logonya Gozelle. Smile gitu dan ini mulutnya pakai logonya Sempak mungkin ya. Soalnya bentuknya kayak Sempak gitu sih. Nah, di sini tulisan Sempak X Gozelle. Udah gitu aja. Lanjut ke bagian sininya. Ada tulisan Sempak dan ini logonya Gozelle. Sisi satunya cukup oke banget tuh lihat. Catchy banget ya. Keren. Nah, kayak gitu. Lanjut ke sebelah sini kosong. Ini cuma ada bolongan buat ngambil sepatu saat ditumpuk. Dan part sini ada identitasnya nih. Ini cukup simple aja, ini pakai stiker. Tuh, stiker gitu aja tuh, stiker. Ya. Stiker gitu aja. Namanya Sempak, ini logonya tadi. Terus for by the Homies. Ya gitulah pokoknya.
Gua ambil size 41, cm-nya 26 cm. Ini dia sempak, udah gitu aja, nggak ada detail seperti Instagramnya, websitenya, Twitternya, Friendsternya. Itulah pokoknya. Dan sini ada bolongannya juga, gue bolong ini. Bolong. Oke, lanjut ke bawahnya, gini aja nih. Nah, ini bawahnya ada kata-kata mutiara. Alangkah baiknya jika kita baca. Katanya selalu ada, giliran dicari bilangnya aku nggak bisa. Maaf ya, katanya tenang aja, giliran berantakan lari entah kemana. Namanya juga pertemanan, kadang menyenangkan, kadang selucu itu juga. Ya deh, gitu maksudnya gitu. Oke, boxnya gitu aja. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya, nah kayak gini. Pertama kita dikasih stiker nih, sama sempak. Stikernya sempak, tuh. Bukan stiker sempak ya, maksudnya stiker tulisannya sempak X Gozel. Well done. Next, stikernya logo mereka berdua ya, logo kolaborasi sepatu ini. Tuh, sempak dan ini logo Gozel sepertinya. Kalau gue salah boleh komen di bawah. Nah, di sini ada card yang menurut gue ini part yang seru banget. Ini gue nonton di reviewnya Bang Norif. Ini tuh seru banget. Makanya gue mau lihat. Gue mau lihat nih dalamnya kayak Q&A gitu. Jadi saat kita ngumpul sama teman-teman, ini oke banget buat dibawa. Seperti misalkan gue ambil nih, kita kocok misalkan, kocok. Kok kocok? Iya, kocok deh pokoknya. Nah, kita ambil satu. Des. Dari sini ada pertanyaan. Nah, apa penyesalan terbesar kamu? Jadi seru kan, kita bisa ngobrol terus kan. Oh, gue nyesel karena udah ngocok gitu misalkan. Lanjut misalkan kedua. Oke. Yang kedua misalkan, setiap orang punya passion. Apa passion kamu? Oh, passion gue ngocok kartu gitu. Seru. Ketiga nih sekali lagi. Apa momen paling membanggakan dalam hidup kamu? Oh, bisa ngocok kartu ini gitu. Aduh. Tae lah gitu ya. Gitulah pokoknya. Di sini ada kartu seru buat ngumpul-ngumpul. Oke itu. Di sini ada paper shoe-nya. Paper shoe-nya menurut gue oke banget nih. Proper banget. Anjing ya tuh, proper banget. Tuh lihat, ada smiley sempak gitu loh. Mata bermulut sempak ya kan. Enjoy deh pokoknya. Nah, ini dia sepatunya. Sepatunya gokil. Gue lihat yang bikin gue langsung tertuju adalah bagian sweatnya. Lu lihat bagian sweatnya tuh, bule dong ya, tuh. Jamur atau apa entahlah, tapi ya oke lah, udah kita review aja. Kita lihat dari part ke part. Untuk perintilannya kayak gitu aja. Nih di sini ada silika gel. Silika gel gede banget ya tuh, cukup besar silika gelnya, mantap. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Oke, gue rapi-rapi dulu boxnya. Nah, ini dia sepatunya. Sepatunya menurut gue kayaknya cukup oke dipakai. Ini kayak cukup gimana? Cukup keren gitu. Oke, pertama yang bakal gue bahas adalah bagian outsole dulu seperti biasa. Outsole ini outsole segala bangsa ya. Kayaknya semua sepatu pernah pakai outsole ini. Dia kasih warna kuning. Harusnya boxnya kuningnya sama kayak gini nih. Cuman kenapa bisa berbeda gitu? Ngatur sih. Ya pokoknya boxnya begitu, bagus. Ini juga bagus outsole kayak gini. Kita naik ke bagian atas, foxing atau midsole-nya. Foxing atau midsole-nya ini ada teksturnya, tuh lihat. Cukup bagus. Tuh. Nah, keliling gini. Nah, kayak gitu. Nah, di bagian depan sini bumpernya pakai bumper yang modelan begini nih. Standar aja ya. Bumper standar lah. Nah, bumpernya kayak gitu, cukup standar. Kita lanjut ke bagian, karena di sini nggak ada heel patch, di sini kosong ya, nggak ada heel patchnya. Ini gue suka sepatu yang sedikit branding itu, gue suka. Nah, di sini kita ke bagian depan aja langsung. Depannya sini ada yang namanya toe cap. Toe capnya dari suede, tuh lihat. Suede-nya begini ya. Kayaknya lanjut ke bagian heel counternya, karena di sini ada brandingnya. Nah, di heel counter sini kita dikasih bahan sweat. Tuh lihat, sweat warna hitam kayak tadi. Dan di sini dikasih part ini dari leather ya. Synthetic leather tentunya, pastinya ini synthetic leather. Dan di sini kasih emboss
senyum sempak ya, senyum sempak kayak gitu. Lanjut di sini dikasih stitching zigzag warna marun. Ini oke lah ya. Ini udah mirip sempak belum nih bentuknya? Mirip-mirip lah. Lanjut ke bagian sweatnya aja ya. Kita review sweatnya dulu. Sweatnya ada di part mana aja? Pertama di depan sini, heel counter, terus ada di pinggir sini. Nyambung ke bagian atas sini. Nih. Namanya I-stay ya. Ini karena nggak ada eyeletnya, cuma dibolongin gini, ya mungkin namanya X-stay juga kali. Ya pokoknya bagian sininya itu pakai material sweat juga tuh, warnanya kayak gini. Bagian itu aja yang pakai sweat, bagian itu aja. Lanjut kita ke bagian yang pakai kanvas. Pertama di bagian depannya sini, tapi cuma sampai sini nih, lidahnya beda material lagi. Nampak ya? Kalian nampak nggak? Saya nampak penampakan, penampakan enggak tuh. Nah di sini juga pakai material kanvas. Nah di mana sih material yang pakai synthetic leather? Pertama yang sini tadi heel counternya, dan di bagian pinggirnya sini logonya sempak tuh. Udah mirip sempak belum? Mirip lah ya, sempak lah pokoknya. Sempak kanan kiri sama. Nah kita ke bagian part yang material namanya nilon. Ini dia nih, nilon. Kalau teman-teman pernah pakai atau pernah megang kompas retrograde, ini same but different lah. Beda-beda dikit, sama-sama beda, beda-beda dikit lah pokoknya. Tuh. Ini pakai foam ya. Liningnya foam. Asik. Tuh, ada foamnya dalamnya. Nah, di sini ada woven yang sempak. Di sini logonya Gozel dan stitchingnya zigzag. Ini sebenarnya detailnya cukup bagus banget, cuman untuk finishingnya, kerapihannya segala macam masih cukup bagus juga. Masih cukup bagus, keren lah. Cukup tuh, walaupun sini ada beberapa penampakan. Sini. Ini oke lah. Cukup oke dengan harga 179.000. Tapi kalau untuk harga 350.000 ini cukup menjengkelkan sih. Kalau dapetnya kayak gini cukup menjengkelkan. Di sini ada tagnya. Gini aja, tagnya cukup ngeselin ya. Cuma gitu aja gitu. Sempak buatan Indonesia, logonya sempak 141 yang ngeselin sih. Kalau lo beli harga 3,5 ya ngeselin lah dapet kayak gini. Nah, ini insole-nya bisa dicopot atau removable bahasa Jawanya. Nah, ini liningnya pakai mesh. Ternyata sempak juga mikirin kenyamanan dia, pakai mesh dia. Bolong-bolong, tuh mesh tuh bolong-bolong. Dan untuk bagian dalamnya tuh bawahnya, groundnya tuh cukup rapi ya, rapi, good. Nah, di sini kita dikasih extra lace warna kuning senada dengan warna sempaknya dan warna outsole-nya, tapi nggak senada dengan warna boxnya. Nah, boxnya, nih, tuh. Emang gitu. Ini seninya di situ. Untuk bagian insole-nya, nih, di sini teman-teman bakal nemuin tulisan Gozel dengan background senyum sempak. Oh ya, kanan kiri beda ya. Yang kanan, ini kanan atau kiri sih? Nah, yang kiri Gozel, yang kanan tulisannya sempak. Oh, ini nyatu gini sebenarnya nih, keren lah. Senyum sempaknya nyatu lah. Bisa ngomong dia. Nah, untuk empukannya gimana? Untuk empukannya kurang. Empukannya sangat kurang. Ini cuma bentuk mangkok aja gitu. Cuman kalau untuk empuknya ntar lah. Tapi kalau ini ntar lah. Untuk harga 170 ya cukup lah segini mah. Tapi kalau untuk harga 3,5 ngeselin banget nih. Nah, tuh kayak gini. Sempak X Gozel. Oke, begitu aja. Menurut gue untuk harga 179 ini boleh lah untuk koleksi, nggak apa-apa kalau ada uang lebih ya. Untuk dipakai juga oke. Untuk dipajang juga nggak malu-maluin karena ini kolaborasi dan ini oke untuk di-cop. Oke, gimana? Teman-teman tertarik nggak sama sepatunya? Setelah kita obrak-abrik,
kita lihat dari part ke partnya dan detail-detailnya, material yang mereka pakai dengan harga segitu. Apakah teman-teman mau bilang sepatu ini nggak layak buat di cop? Apakah sepatu ini cukup oke buat di cop untuk harga yang sekarang? Atau menurut teman-teman ya sepatu ini B aja? Atau wah, I don't know lah, nggak tau lah. Jadi teman-teman boleh komen di bawah. Thank you banget Tio ini udah mantau gue. Thank you banget udah mau dengerin. Gue mungkin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.